Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi ini? Ibu harap kalian semua itu sehat walafiat. Tadi pagi Ibu lihat kalau Budi datang terlebih dahulu. Jadi untuk hari ini yang bakal membacakan doa mempersiapkan kita semua untuk memulai belajar yaitu Budi. Silakan Budi. Sudah. Amin. Terima kasih Budi. Nah, untuk seperti Budi ini kita bisa jadi seperti yang kita lihat semua nih anak-anak. Contoh Budi ini selalu datang tepat waktu, datang setiap pagi, berpakaian yang rapi. Itu menjadikan kita tuh bukti kalau Budi adalah orang yang sangat disiplin. Jadi kalian semua yang ada di sini, Ibu harap seperti dapat disiplin juga seperti Budi. Baik semuanya, paham? Untuk hari ini kalian tahu siapa yang gak hadir, tapi yang Ibu lihat ini kayaknya Adit. Adit kemana ya? Ada yang tahu atau tidak? Adit sakit. Oh, Adit sakit. Adit sakit apa? Kalian tahu? Apakah Adit menitipkan surat ke kalian? Oh baik, kalau ada di meja Ibu nanti Ibu yang ngecek sendiri. Terima kasih ya semua. Nah anak-anak, untuk membangkitkan semangat kita di pagi ini dalam memulai belajar nih, seperti biasa yang seperti kita biasa lakukan juga, kita menyanyikan lagu nasional bareng-bareng dulu yuk. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Siapa yang ingin maju ke depan untuk menemani Ibu? Gak ada yang mau. Oh, mungkin kalian malu ya ketemu Ibu, soalnya Ibu kan masih baru. Oh yaudah, kalau misalnya kalian gak ada yang mau, biar Ibu aja yang pimpin di depan. Kalian semua mengikuti Ibu ya. Ibu, oke. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gimana? Udah semangat semuanya? Semangat Bu. Oke, baik. Kita mulai aja pelajarannya hari ini ya. Kita mulai ya belajarnya anak-anak. Jadi Ibu harap kalian semua udah mulai bisa fokus memperhatikan Ibu. Kita mulai dari belajar ekosistem yang telah minggu lalu Ibu sudah sampaikan ke kalian. Siapa nih yang masih ingat di antara kalian semua? Apakah Budi ingat? Lupa Bu. Wah, kamu lupa. Mungkin kamu sudah tidak membaca-baca lagi ya karena sudah tertimpa-timpa dengan mata pelajaran yang lain. Jadi Ibu jelaskan lagi ya terlebih dahulu. Ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya itu sendiri. Dari ekosistem ini, ekosistem terbagi menjadi dua. Ada ekosistem darat, juga ada ekosistem air. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu dalam mempelajari ekosistem ini, Ibu mempunyai buku khusus untuk kalian. Ibu membuatnya sendiri nih, buku Fun Thinker Book. Buku ini adalah buku pintar yang menyenangkan. Jadi dalam belajar ini, kita itu harus senang, tapi juga kita harus dapat bekal supaya kita menjadi pintar. Kembali lagi ke ekosistem. Ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu darat dan air. Di dalam ekosistem darat ini, terbagi lagi nih anak-anak menjadi tiga. Ada ekosistem tropis, gurun, dan salju. Di dalam ekosistem tropis ini lebih banyak tanaman rumput, rumputan liar, terus pohon-pohonan yang menjulang tinggi, hewan-hewan juga, hewan-hewan seperti yang sering kita temui seperti kucing, gitu-gitu banyak ada di ekosistem tropis. Sedangkan ekosistem gurun, di gurun itu yang seperti kita tahu, di gurun itu hanya ada pasir, gurun pasir. Dalam gurun itu biasa tanaman yang dapat hidup di gurun yaitu cuma ada kurma dan juga kaktus. Sedangkan hewan-hewan yang dapat hidup di gurun yaitu ada unta, semut juga bisa, dan burung. Sedangkan dalam ekosistem yang dingin ini
itu ada kita juga di sana bisa menemukan pohon-pohon, tapi tidak sebanyak pohon yang ada di ekosistem tropis. Dan hewan-hewan yang ada di ekosistem yang dingin ini, yaitu seperti rusa salju gitu, beruang kutub dan lain-lain. Lanjut ke ekosistem air ini, air dibagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air laut. Di dalam air tawar ini, kayak yang kita tahu, air tawar ini seperti danau, rawa. Di dalam danau dan rawa itu kan terdapat hewan ya anak-anak. Hewan yang biasa ada di dalam danau dan rawa itu seperti ada ular rawa, buaya, terus ikan-ikan yang hidup di air tawar tentunya. Lanjut air laut. Kita semua siapa sih yang tidak tahu laut ya kan? Di dalam laut itu terdapat hewan, dan lebih banyak hewan-hewan yang seperti kita nggak tahu. Hewan ikan itu udah pada umumnya lah kita tahu. Tapi ada hewan-hewan kecil yang kita nggak tahu seperti plankton. Kalian tahu plankton kan? Semuanya yang ada di SpongeBob. Nah itu benar ada buktinya. Ada di kehidupan nyata, yaitu ada di dasar laut. Sampai sini apakah sudah jelas? Apakah kalian semuanya sudah mengerti yang telah Ibu bicarakan tadi? Kalau belum, ada yang mau ingin ditanyakan dengan kalian? Sepertinya kalian semua sudah paham apa yang Ibu jelaskan, jadi kita mending lanjut aja ke pelajaran yang selanjutnya. Pelajaran selanjutnya setelah ekosistem, setelah kita mengetahui ekosistem, dalam kehidupan ini yaitu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, di dalam buku ini terdapat gambar nih anak-anak. Gambar-gambar yaitu yang memenuhi produsen, konsumen, juga pengurai. Di dalam gambar ini terdapat ada padi, tikus, ular, elang, dan juga humus. Sebentar ya. Nah, padi ini merupakan produsen. Tikus ini merupakan konsumen tingkat 1. Ular merupakan konsumen tingkat 2, elang konsumen tingkat 3, dan humus terakhir ini sedang sebagai pengurai. Kenapa padi ini disebut sebagai produsen? Ada yang tahu? Nah, padi ini kenapa kita sebut sebagai produsen? Karena padi ini merupakan titik awal mereka ini, konsumen-konsumen ini mencari makan. Jadi, padi ini yang menjadi produsen. Padi dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu tikus. Setelah tikus memakan padi, tikus bertemu dengan ular. Ular ini sebagai konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1. Ular memakan konsumen tingkat 1 yaitu ular memakan tikus. Setelah ular memakan tikus, ular ini bertemu dengan elang. Kenapa ular bisa bertemu dengan elang? Dan kenapa juga ular dimakan dengan elang? Karena memang konsumen tingkat 3 ini yang tertinggi ini elang. Jadi ular yang akan dimakan dengan elang. Setelah elang ini, kenapa menjadi humus yang terakhir pengurai? Karena setelah elang mati ini menjadi bangkai, dan dari bangkai ini berubah menjadi humus. Gitu ya anak-anak. Paham? Jelas? Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini nih. Arahkan panah sesuai dengan jawaban yang benar. Siapa yang ingin maju? Atau enggak kalian yang menyebutkan, ibu yang memberikan panah ya. Sebelumnya kita jelaskan dulu kembali nih. Balik lagi supaya kita mengingat. Ekosistem itu yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem juga adalah hubungan timbal balik antara makhluk yang mati dengan lingkungan. Dan juga tidak ada hubungan antara makhluk hidup atau mati dengan lingkungannya. Nah, di sini ada rantai makanan. Seperti yang tadi telah Ibu jelaskan, ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Ayo nih, coba Budi, yang mana yang merupakan produsen? Tadi dulu. Oke nih, ini produsen. Dari produsen ini
kita arahkan panahnya kemana? Coba Atika. Tikus Bu. Oke baik, ke tikus ya. Kita arahkan ke tikus. Tikus ini merupakan apa? Coba Budi lagi. Tadi udah Budi ya? Ya, coba Budi kembali. Dari produsen padi diarahkan ke tikus. Oke baik, ke tikus. Tikus ini menjadi konsumen tingkat 1. Kita tulis ya. Lalu Adit, konsumen tingkat 2-nya mana? Coba dari tikus ini kita arahkan panah kemana? Ke ular. Oke baik, ke ular. Pintar. Ular ini merupakan apa? Konsumen tingkat berapa? Coba, ini dia. Konsumen tingkat 2 Bu. Oke baik, konsumen tingkat 2. Pintar sekali anak-anak murid Ibu. Lalu konsumen tingkat 3, dari ular ini kita arahkan panahnya kemana? Coba Dika. Ke elang Bu. Oke baik, ke elang. Pintar banget, Ibu senang ngajar di sini nih. Elang ini merupakan konsumen tingkat berapa? Coba Tika. Konsumen tingkat 3. Oke baik, konsumen tingkat 3. Nah, dari elang yang terakhir sudah mencapai konsumen tingkat 3, tinggal cari pengurai. Dari elang kita arahkan panahnya kemana? Ayo coba Ibu tunjuk random ya. Dita. Ke humus Bu. Oke, ke humus. Nah, ini pengurai. Wih, pintar-pintar sekali anak murid Ibu. Tepuk tangan semuanya. Ini copot di gambar Ibu. Apa ada yang bisa menolong untuk mengambil? Oke baik, terima kasih. Kita lanjut ke simbiosis. Simbiosis ini terbagi 3. Sebelumnya kita jelaskan dulu pengertian dari simbiosis itu ya anak-anak. Simbiosis yaitu hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Jadi simbiosis ini adalah sebuah pola interaksi yang sangatlah erat di antara dua organisme yang mempunyai jenis yang berbeda. Simbiosis ini dibagi 3. Simbiosis dibagi menjadi 3. Ada yang tahu? Yang pertama adalah komensalisme. Yang kedua adalah mutualisme. Dan yang terakhir adalah parasitisme. Kita bahas satu persatu ya. Pertama dari komensalisme. Komensalisme ini merupakan hubungan timbal balik di antara dua individu makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana salah satunya diuntungkan dan salah satunya tidak merasa dirugikan. Seperti yang ada di gambar nih, terdapat ikan hiu dan ikan ramora. Ikan hiu ini berenang mendekati ikan ramora dan sebaliknya ikan ramora yang akan berenang dekat dengan ikan hiu agar terhindar dari pemangsa yang lain. Sedangkan ikan hiu tidak sama sekali merasa dirugikan gitu maksudnya. Yang kedua adalah simbiosis mutualisme. Hubungan timbal balik di antara individu makhluk yang berbeda spesies tapi saling menguntungkan. Di sini ada gambar lebah yang membutuhkan madu dari bunga. Lebah itu membutuhkan makan dari sebuah bunga dan bunga ini butuh disengat oleh lebah, butuh ditarik sari-sarinya untuk memulai kembali penyerbukan yang baru. Terakhir adalah parasitisme. Hubungan timbal balik di antara dua individu di mana yang satunya menguntungkan, tetapi yang satu ini merasa dirugikan. Seperti ada tikus dan petani. Mengapa seperti itu? Karena dalam satu sisi, tikus ini merasa untung karena dapat makan dari hasil yang sudah petani tanam, sedangkan petani ini sangat
sangat merasa dirugikan sekali dengan tikus-tikus ini yang menjadi hama. Itu ya anak-anak. Kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, kita sudah belajar mengenai ekosistem dan jaring makanan dan juga simbiosis. Kita agak refresh sedikit ya anak-anak. Apa sih ekosistem itu? Ada yang tahu? Nah, kita ulang lagi. Ekosistem merupakan suatu timbal balik hubungan yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lanjut, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini adalah serangkaian proses makanan yang dimakan oleh makhluk hidup dan juga makhluk hidup yang lain berdasarkan produsen, konsumen, dan juga pengurai. Lanjut, ada simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua individu yang saling menguntungkan maupun yang merasa terugikan gitu. Nah, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kembali lagi ke Budi. Budi silahkan mempersiapkan doa untuk kita semuanya pulang ke rumah kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih Budi. Sekian yang telah Ibu sampaikan ini semuanya. Mudah-mudahan kalian semua mengerti ya anak-anak. Kita bertemu lagi besok. Dan juga kalian pulang ke rumah kalian masing-masing hati-hati. Jangan sampai ada yang mampir-mampir dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu besok ya anak-anak.